Nah, yang perlu kita pahami untuk di negara Indonesia ini bukan daulah Islamiyah yang bisa dipraktekkan sebagaimana di dalam Kutubut Turos, tapi yang ada daulah persatuan. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia itu bukan kekuasaan orang Islam dan bukan kekuasaan non-Islam. Tidak sama dengan konsep yang ada di dalam Kutubut Turos, karena yang ada dalam Kutubut Turos itu asalnya itu peperangan antara orang Islam dengan non-Islam, bisa dengan menaklukkan secara unwah, secara kohroh, yaitu memaksa kepada orang kafir yang sampai orang kafir meninggalkan daerahnya sehingga daerah itu menjadi milik Islam, bukan milik orang Islam tapi milik Islam. Terus ada kalanya dengan akad suluh mereka tetap di daerah itu akan tetapi membayar pajak. Terus ada kalanya daerah itu diberikan kepada orang Islam karena hanya minta perlindungan seperti di tanah Khubairah. Di Indonesia tidak pernah tanah Indonesia itu diserahkan kepada orang Islam dan juga tidak pernah diserahkan kepada non-Islam. Asalnya di Indonesia itu sebelum berdirinya negara Indonesia, tanah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Yang kerajaan itu ada kerajaan non-Islam, ada kerajaan Islam, termasuk yang kerajaan Demak, yang itu Islam. Seperti Kalimantan Islam, ada yang tidak Islam. Kemudian kekuasaan kerajaan-kerajaan ini setelahnya kemerdekaan 1945 sepakat diserahkan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak diserahkan kepada orang Islam, tidak diserahkan kepada non-Islam, tapi diserahkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari 4 pilar atau pada 4 pilar yang disingkat dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang 45. Makanya keputusan apapun di Indonesia karena ini daulahnya persatuan, ya harus berdasarkan musyawarah yang di dalamnya diatur, yang di dalamnya dikuasai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang aturannya sudah jelas di dalam Pancasila. Ini yang perlu kita pahami. Ini merupakan ijtihadnya para ulama-ulama kita yang ketika disamakan dengan tak yang ada di dalam Kutubut Turos yang notabene dalam negara yang miliknya orang Islam, ya tidak sama. Kalau di sana miliknya orang Islam, makanya orang non-Islam menjadi kafir dhimmi harus bayar pajak. Kenapa? Karena nunut kepada negara Islam, kepada tanahnya Islam. Nah, di Indonesia tidak ada istilah nunut. Ini yang harus kita pahami. Nanti inilah yang menjadi latar belakang kenapa di sini disebut negara kebangsaan, kewarganegaraan, namanya kebangsaan atau kewarganegaraan di dalam negara bangsa, bukan negara Islam, bukan negara non-Islam, tapi negara bangsa. Kedua, kita tidak bisa menghindar dari khilafiyah ulama, namun ada cara untuk mengamalkan di dalam khilafiyah. Orang-orang itu tidak akan pernah bisa seenaknya sendiri melakukan hukum yang urusannya sosial antar satu dengan yang lain. Kalau urusannya pribadi silahkan. Enggak sholat silahkan, enggak puasa silahkan. Tapi kalau untuk sosial ini harus dibawa negara. Ini yang nanti yang dikupas di dalam fikih kebangsaan. Kenapa? Kok di sini status orang Islam dengan non-Islam di Indonesia sama? Sama-sama punya hak untuk menjadi pemimpin, sama-sama punya hak untuk menjadi presiden, sama-sama punya hak untuk menjadi menteri. Hanya urusan milih itu urusan kita yang milih yang
sesuai dengan agama kita, tapi di dalam undang-undang tetap sama. Memang tadi saya katakan tidak harus kita mungkiri, karena memang dari usul fikihnya, apakah orang Islam dengan non-Islam ini mutlak harus berbeda, apa khusus dalam urusan dunia saja, apa sampai hanya urusan akhirat saja, apa dunia dan akhirat, ini memang beda. Dalam usul fikih diaturkan la yastawun, yang diambilkan dari firman Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiko la yastawun. Duh, ini la yastawun ini umum dalam semua hal, yakni dunyan wa ukhron, yang hal ini merupakan konsep dari sebagian Syafi'iyah, yang sehingga sebagian Syafi'iyah di dalam konsep jihad agak agak kaku. Tapi bolehkah kita menggunakan? Tidak boleh, itu tetap. Tapi mayoritas di dalam lafadz la yastawun itu disebutkan ini tidak umum, tapi hanya khusus diteruskan oleh Al-Quran, diteruskannya la yastawun fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Berarti urusannya orang Islam dan non-Islam itu tidak samanya, bukan urusan di dunia, tapi urusannya di akhirat sebagaimana ayat ini. Dan itu jelas juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu pernah minta kepada Allah agar orang mukmin itu diistimewakan dengan rezeki yang berlimpah luas di dunia. Yang di sana disebutkan wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati. Tapi man amana billahi wal yaumil akhir, ya Allah jadikan negara ini negara yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan diberi rezeki yang berlimpah luas. Tapi hanya man amana billahi wal yaumil akhir saja. Tapi bagaimana perasaan, bagaimana tanggapan Allah, apa dikabulkan? Enggak. Allah mengatakan qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Untuk orang-orang kafir berhak mendapatkan nikmat, berhak mendapatkan sejahteraan, tapi qalilan ay fi muddati qalilin ay fi dunya. Berarti di sini summa addaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Berarti dari ini ketidaksamaan antara usul fikihnya bahwa orang Islam dengan non-Islam ini, apakah urusan dunia, apakah hanya akhirat saja, apa dunia akhirat. Lah, kalau yang dipakai konsep di dalam fikih kebangsaan ini menggunakan konsep bahwa la yastawun itu khusus dengan diteruskan ayat wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Itu urusannya urusan akhirat yang tidak sama antara non-Islam dengan orang Islam. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah boleh negara persatuan antara orang Islam dengan non-Islam bersatu rukun? Apa boleh? Al-Quran sangat tegas. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kepada kita untuk berbuat baik, untuk berlaku adil kepada orang-orang yang tidak mengusir kepada kita, tidak merangi agama kita, dan tidak mengusir kepada kita. Yang tidak boleh kita kompromi, yang harus ada jihad qitali. Innama yanhakumul ladzina qatalukum fiddin wa yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang dilarang oleh Allah Ta'ala yaitu kita kompromi kepada orang-orang yang merangi agama kita,
yang mengusir kita. Makanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari di dalam fatwanya bahwa jihad menghadapi Belanda hukumnya fardu ain bagi orang-orang yang dalam radiasi 3 radius berapa masafatul qasri. Kenapa? Karena mereka mengusir kita, merangi agama kita, tapi orang di Indonesia tidak ada yang merangi dan tidak ada yang merangi dan juga tidak ada yang mengusir kepada kita. Ini latar belakang di dalam masalah daulah Islamiyah. Lalu yang singkat genang tidak ada daulah Islamiyah itu apakah kemudian negara Indonesia tidak disebut dengan Darul Islam? Itu masalah khilafiyah ulama, karena memang kasus konsep Darul Islam tidak ada dalam Quran dan hadis, yang ada hanya amaroh saja, yang sehingga terjadi perbedaan di antara mazhabul arba'ah. Ini untuk satu. Kedua, di dalam masalah qital tidak dimungkiri tadi bahwa apakah non-Islam itu diperangi karena kufrihi, apa karena liqitalihim lana. Nah, ini jelas memang ada sebagian Syafi'iyah yang mengatakan likufrihi, sebagian, tapi sebagian yang lain dan didukung di dalam mazhab, di dalam ulama a'immatus salasah dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, bahwa orang non-Islam itu diperangi karena dia merangi kepada kita, bukan karena kekufurnya. Kenapa? Dalilnya gampang, karena Rasulullah melarang membunuh kepada wanita, larang membunuh kepada orang tua, larang membunuh kepada anak kecil. Kalau di situ dibunuh karena kafirnya, mestinya orang tua juga kafir, anak kecil juga kafir, wanita juga kafir. Tapi kok gak boleh dibunuh? Kenapa? Nah, ini menunjukkan tegas bahwa dibunuh, diperangi itu karena mereka merangi kepada kita. Makanya dalam konsep fikih, kalau sekalipun orang tua, kalau otak peperangannya, yo harus kita habisi. Ini yang dimaksudnya dalam jilad qitali. Terus yang menjadi permasalahan dibahas pula ketika ada perselisihan pendapat di antara ulama ini. Misalnya dia mengikuti sebagian Syafi'iyah bahwa orang kafir yang harbin bisa dibunuh. Misalnya, itu apa boleh? Fikih itu, di dalam kita menjalankan siasah itu ada tingkat-tingkat. Makanya as-siyasatu intidhamun nas ila tariqin mustaqim al-munajji fid dunya wal akhirah. Yang dinamakan siasah adalah mengatur manusia mengarahkan pada jalan yang benar, yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya menjelaskan masalah siasah ini terbagi menjadi empat derajat. Satu, siasah nubuah. Hal ini tidak mungkin dipraktikkan sekarang dengan bahasan yang panjang lebar dalam hal ini. Kenapa? Sudah gampangan, secara enaknya kalau zaman Kanjeng Nabi bisa karena mataharinya satu. Kalau sekarang mataharinya sudah banyak, sehingga tidak mungkin dipraktikkan dengan khilafah. Dan ketika terjadinya khilafah, ternyata kita lihat akan otoriter dalam agama, sehingga banyak para sufin yang kena korban. Seperti Halaj Al-Mansur dibunuh. Kenapa? Karena oleh pemerintah dianggap aliran sesat. Termasuk Abu Yazid Al-Bastami dijatuhi hukuman mati sampai 3 kali, dihukuman gantung sampai 3 kali. Tapi alhamdulillah lolos. Kenapa? Karena mengikuti dari undang-undang, dianggap oleh pemerintah aliran sesat. Nah, ini kalau orang-orang yang ziarah kubur dianggap musyrik, halal darahnya dan lain sebagainya, wah, perangan ini tidak mungkin. Nah, untuk mengamalkan hal ini kalau di dalam khilafah nubuwah tidak mungkin, sudah kalau dalilnya sudah sangat gamblang.
Kedua, kalau tidak bisa, yang bisa dipraktekkan di Indonesia adalah praktek imaroh. Imaroh sultan. Bagaimana? Yaitu pemerintah punya kekuasaan yang otoriter, artinya meluas, baik rakyat kecil, rakyat besar, korek-korak, kemudian petani, semuanya ini menjadi kekuasaan pemerintah, tapi pemerintah hanya bisa ngatur dalam urusan sosial, dalam urusan lahir, tidak boleh ikut campur di dalam urusan agama. Apalagi pemerintah mengatakan ini aliran sesat atau tidak sesat, bukan haknya pemerintah, tapi melindungi. Ini yang dipahami oleh Hadratul Mukarram Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang semacam itu. Nah ini, pemerintahannya urusannya sosial, makanya ini nanti bikin gaduh keamanan apa tidak, ketentraman apa tidak, mengganggu kepada masyarakat apa tidak. Itu yang dipikirkan, bukan ini aliran sesat atau tidak. Makanya di Indonesia tidak sholat tidak ada hukumannya, tidak puasa tidak ada hukumannya. Ini kenapa? Bukan tugas pemerintah itu. Tapi pemerintah harus hifdzuddin, harus melindungi. Nah, ketiga yaitu siasatul ulama. Siasah yang menjadi tugas ulama. Ulama ini mempunyai kekuasaan hanya kepada bidang tertentu, yaitu urusan batin dan kepada orang tertentu. Ini yang perlu kita ketahui. Makanya ulama ini hanya bisa mengatur kepada masyarakat yang mau ikut. Tidak boleh kita sebagai ulama kemudian memaksakan kepada orang lain untuk mengikutinya. Makanya pada waktu zaman Harun Rasyid memaksakan orang-orang agar mengaji kitab Muwatta, Imam Malik menolak, nggak mau, nggak boleh yang semacam itu. Makanya di sini orang NU hanya khusus ngurusi urusan orang NU saja. Tapi di dalam batin, kalau di dalam urusan lahir nggak bisa. Nah kalau di dalam lahir berarti urusannya pemerintahan. Dalam pemerintahan tentu dengan menggunakan undang-undang yang disepakati oleh DPR. Dalam hal ini tidak boleh, karena hujah menurut sebagian ulama membunuh orang kafir harbi itu boleh, akhirnya diamalkan. Itu nggak boleh, itu berdosa. Kenapa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ini sedikit latar belakang masalah jihad dan kewarganegaraan, karena sangat terbatasnya waktu.